Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, salatu wassalamu ala mursalin, amma ba'd. Kaifa halukum, bagaimana kabar anak-anak kelas 8 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Semoga anak-anak semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Selamat datang kembali dalam pembelajaran matematika. Hari ini kita akan memasuki pembahasan selanjutnya dari bab relasi dan fungsi. Materi kita pada hari ini yaitu memahami maksud dari fungsi, membedakan antara relasi dan fungsi, memahami notasi fungsi. Sebelum mulai belajar, anak-anak silakan untuk berdoa terlebih dahulu, memohon kepada Allah agar dimudahkan di dalam menuntut ilmu. Kemudian tanamkan niat yang ikhlas dalam menuntut ilmu dan titip doa agar wabah COVID-19 segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian telah mempelajari bahwa suatu relasi dapat dinyatakan dalam diagram panah, diagram kartesius, dan himpunan pasangan berurutan. Karena fungsi merupakan bentuk khusus dari relasi, maka fungsi juga dapat dinyatakan dalam diagram panah, diagram kartesius, dan himpunan pasangan berurutan. Diketahui fungsi fx sama dengan x min 5 dengan daerah asal atau df yaitu x sedemikian hingga di mana x lebih besar 3 dan lebih kecil sama dengan 10, dan untuk daerah asal k itu adalah x sedemikian hingga x lebih besar negatif 5 di mana x lebih kecil sama dengan 6 dan x adalah elemen bilangan bulat. Maka kita sajikan fungsi tersebut dalam diagram panah. Tentukan daerah hasil fungsinya. Pertama, kita cari dulu nilai dari fx-nya ya, di mana di sini kan daerah asal dari D itu adalah mulai dari 4 sampai 10 karena lebih besar 3 berarti lebih mulai dari 4. Kemudian kurang dari sama dengan 10 berarti sampai 10. 4 sampai 10. Kemudian dimasukkan ke dalam rumus fungsi x di mana x dikurang 5 berarti dimasukkan untuk x sama dengan 4, maka menjadi 4 dikurang 5 sama dengan min 1. Untuk x sama dengan 5 maka 5 kurang 5 0. Untuk x sama dengan 6 maka hasilnya adalah 1. Untuk x sama dengan 7 hasilnya 2. Untuk x sama dengan 8 hasilnya 3. Untuk x sama dengan 9 hasilnya 4. Untuk x sama dengan 10 hasilnya 5. Maka di sini daerah hasilnya adalah min 1, 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian jika kita jadikan pasangan berurutan, nanti di sini akan kita jelaskan lagi ya. Pasangan berurutan dilambangkan dengan x, y dengan x merupakan anggota domain dan y merupakan anggota kodomain. Ya, sekali lagi sama seperti pelajaran sebelumnya pada relasi x di sini ya, ketika kita ingin membuat dia menjadi himpunan pasangan berurutan, kita menggunakan koordinat x, y di mana x adalah domain dan y adalah kodomain.
Contoh di sini relasi dalam himpunan pasangan berurutan, tentukan manakah yang merupakan fungsi dari himpunan A, di mana anggotanya adalah A, B, C, dan D, dan himpunan B anggotanya 1, 2, 3, 4. Kita tentukan apakah ini fungsi atau tidak. Kita lihat pada soal yang A,1, B,1, C,1, D,1. Di sini terlihat bahwa ini merupakan fungsi. Kenapa? Karena ya di sini semuanya memiliki satu pasangan, ya. Kemudian yang kedua A,2, B,4, C,4 dikatakan bukan fungsi. Kenapa? Karena ada anggota domain yang tidak memiliki pasangan di kodomain, yaitu D. Ya, jadi kalau yang namanya fungsi, setiap anggota harus memiliki minimal satu pasangan, atau memang hanya boleh satu pasangan. Kemudian yang C, A,1, A,2, A,3, A,4 ini juga bukan fungsi. Kenapa? Karena ada anggota domain yang memiliki pasangan tidak tepat satu, yaitu A, dan ada anggota domain yang tidak punya pasangan, yaitu B, C, dan D. Kemudian yang D, yaitu A,1, B,4, C,1, D,4 ini juga merupakan fungsi, dan daerah hasilnya adalah 1,4. Kemudian E, D,1, D,2, B,2, C,3, D,4. Ini juga bukan fungsi. Kenapa? Karena ada anggota domain yang memiliki pasangan tidak tepat satu, yaitu D. Dan ada anggota domain yang tidak memiliki pasangan, yaitu A. Selanjutnya kita akan menyatakan fungsi dalam diagram Kartesius. Diketahui fungsi f(x) 2x min 3. Gambarkan grafik fungsi f dengan daerah asal di mana x lebih besar sama dengan min 1 dan x lebih kecil sama dengan 4, berarti min 1 sampai dengan 4. Kita tentukan titiknya di sini min 1 sampai 4. Kemudian kita masukkan ke dalam fungsi x, yaitu 2x min 3, ya. Kita gantikan x-nya dengan min 1, 2 kali min 1 min 2, min 2 dikurang 3 min 5. Kemudian untuk x sama dengan 0, 2 kali 0, 0, 0 dikurang 3 min 3, ya. Kemudian untuk x sama dengan 1, misalnya yang ini, ya. Maka jadinya 2 dikali 1 dikurang 3, jadinya 2 dikurang 3, yaitu min 1, ya. Untuk x sama dengan 2 berarti 2 dikali 2 dikurang 3, yaitu 4 dikurang 3, hasilnya 1, ya. Ini. Dan untuk x sama dengan 3 berarti 2 dikali 3 dikurang 3, yaitu 6 dikurang 3 sama dengan 3. Dan terakhir untuk x sama dengan 4 berarti 2 dikali 4 dikurang 3, yaitu 8 dikurang 3 sama dengan 5. Yang ini, ya. Dan untuk grafiknya menjadi, kita samakan titiknya tadi, ya. Ini
min 1, min 5, 0, min 3, 1, min 1, 2, min 1, 3,3, 4,5. Ya. Kita masukkan di sini semuanya titiknya, kemudian jadilah dia garis lurus. Dengan daerah hasil tadi sudah dihitung min 5, min 3, min 1, 1, 3 dan 5. Kemudian selanjutnya kita akan mempelajari menentukan banyaknya pemetaan yang mungkin dari dua himpunan. Jika banyaknya anggota himpunan A adalah nilainya N itu adalah banyaknya anggota ya, jumlah anggota, dan A itu adalah angkanya biasanya, maka banyaknya anggota himpunan B adalah N dalam kurung B, maksudnya N di sini adalah jumlahnya dan B kecilnya itu adalah nilainya. Maka banyak pemetaan yang mungkin dari A ke B. Kalau dari A ke B, maka rumusnya di sini adalah B pangkat A. Tapi kalau B ke A, maka rumusnya menjadi A pangkat B. Perhatikan ya. Diketahui M punya anggota 3, N punya anggota 3. Hitunglah banyak fungsi yang mungkin dari himpunan M ke N. Berarti ya 3 pangkat 3. Kalau dari N ke M sama ya, berarti 3 pangkat 3 juga. Karena sama-sama jumlahnya 3. Yaitu hasilnya 27. Contoh, jika A bilangan prima kurang dari 5 dan B huruf vokal, hitunglah banyak pemetaan dari A ke B, dari B ke A tanpa menggambar diagram panahnya. Maka kita tentukan terlebih dahulu anggota dari himpunan A. Bilangan prima kurang dari 5 yaitu 2 dan 3, maka jumlahnya adalah 2. Kemudian huruf vokal B itu A, I, U, E, O, jumlahnya 5. Maka kalau dari A ke B berarti 5 pangkat 2. Kalau dari B ke A berarti 2 pangkat 5. Seperti itu ya. Jadi dilihat dia naik ke atas gini posisinya. Ya, naik ke atas ya, misalnya A ke B. Berarti yang ini naik ke atas. Jadi B pangkat A kan. Kemudian jika B ke A, maka yang ini yang naik ke atas. Ya, jadi A pangkat B. Seperti itu. Ya, itu untuk lebih mudah kita dalam memahaminya. Nah, sekian, semoga Allah Ta'ala memudahkan kita memahami pembelajaran hari ini. Selanjutnya nanti silakan mengerjakan tugas yang diberikan. Ustaz akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.